Lu tuh sekarang udah masuk circle-nya Gibran ya? Kenalin dong, kenalin dulu, kenalin. Siapa saya, siapa? Kenalin. Ya, kembali lagi di Amania Sat bareng sama Bang Henry Satria. Oh, Satrio. 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 Harus semua kalau diulang-ulang itu kan Iya. popularitas Makin naik. Oke. Sebagai pengamat politik ternama yaudah. gitu dong. Aman ya, Sat. Pengamat politik Solo, Circle Solo sekarang berarti ya? Enggak bro. Enggak, kan lu sekarang tiba-tiba bikin konten memuji Gibran. Ku akui. Tiba-tiba nyanyi. Nah, lu udah masuk. Itu lagu apa ya? Ku akui tubuhku melunglai, sempat ku Rosa. memuji dalam hatiku. Marcel. Iya, Marcel sama Santi. SA. Jangan pikir Ya, aku kan benar. mencinta. Benar, Ku Saiful Jamil. hanya kagumi, hanya memuji. Oh, hanya memuji. Hehe. Gue kira lu udah dimasuk circle-nya Solo, geng Solo. Kita sebagai rakyat Indonesia pun ada di circle presiden dan wakil presiden. Oke. Semuanya. Oke. Aman ya? Aman ya. Tapi menurut lu emang gimana melihat pidatonya Mas Gibran? Gini bro, satu itu keputusan yang berani dari Pak Prabowo ya untuk mengirimkan Mas Gibran. Makanya gue bilang, Kenapa berani dulu tuh? ya kan dia dengan segala desas-desus kasusnya segala macam, kemudian berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang kualitasnya, Pak Prabowo memutuskan gue kirim. Itu canggih banget bro, Pak Prabowo-nya. Dan Mas Gibran membayar kepercayaan itu dengan bagus banget. Apa yang sudah disiapkan oleh tim pemerintah Indonesia itu disampaikan dengan baik. Gua nggak peduli deh. Maksud gue nggak peduli tuh begini. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang kritis kepada pidato Mas Gibran. Misalnya apakah Mas Gibran paham tentang QRIS, apakah paham tentang ini, tentang itu. I don't care man. Oke. You know? I don't care. Ya ini bukan tentang minyak angin bro. Tapi Oh iya, care ya. ya. Tapi ini memang menurut gue lega banget. Karena pada saat dia tampil cukup representatif untuk mewakili Indonesia. Dia ketemu Erdogan, dia ketemu Lula di sana. Dan dia bisa memainkan peran oke gitu. Jadi kalau ada yang miring-miring misalnya, ya dia nggak ngobrol, dia nggak ngapa-ngapain sendirian segala macam. Biasa aja menurut gue. Karena lu pernah ngobrol, pernah jadi pembicara di sebuah forum internasional nggak? Iya. Pakai bahasa Inggris. Iya. Itu once lu pidato bro, walaupun itu udah lo siapin, itu tekanannya tetap ada. Gue pernah men. Sebenarnya kalau kalian perhatiin baik-baik ya, itu tuh ada momen tangannya Mas Gibran geter loh, pas yang di kertas di sebelah kanan. Oh gitu ya. Iya getar. Oh. Jadi dia kayak gugup juga. Ya Bener? pasti bro, pasti akan gue karena itu tekanannya beda men bicara di forum internasional itu karena lu ini Gibran mewakili pemerintah Indonesia, gue aja hanya mewakili sebuah institusi yang di Indonesia waktu itu, gue ada rasa gue mesti bertanggung jawab terhadap nama baik Indonesia. Jadi gue akan ambil sisi positif bahwa dia membacakan pidato itu dengan baik. Itu kan pidato yang sudah disiapkan Pak Prabowo kan, dia bilang dia menyampaikan salam pada Pak Prabowo. Menurut gue dia oke banget, gitu ya. Terlepas dia latihan berhari-hari berminggu-minggu itu sudah tugas dia latihan. Betul. Karena dia akan membawakan atau akan membacakan pidato itu. Pidatonya dengan baik dibacakan. Cuma gue nggak ngerti ya, gue udah komentar begitu tuh bagus, tetap aja netizen tuh saat ini penuh dengan kebencian. Kebencian yang mana bro? Kadang kan lu memaparkan bahwa emang Mas Gibran menjalankan fungsinya, tugasnya membaca dengan baik. Karena emang tugasnya membaca kan. Iya tugasnya membaca bro. Dia nggak boleh pidato asal kan, karena dia lagi mempresentatifkan. Iya rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia. Dia mewakili Prabowo. Jadi kalau dia macam-macam Prabowo juga yang kena. Berarti itu oke, gue pengen nanya. Pidatonya itu udah disiapkan berarti ya? Sudah dong. Sama timnya Gibran apa timnya Presiden Istana? Tim negara menurut Tim negara. Oke. Berarti Mas Gibran emang harus membaca itu. Plek Iya. ketiplek. Iya. Nggak boleh enggak kan? Enggak. Dia harus baca itu. Dan dia kan nggak ada yang impromptu tuh. Kalau Pak Prabowo tuh kadang-kadang ada impromptunya. Tapi dia terserah aja namanya dia presiden kan. Ya, dia haknya dia. Iya, dia kadang-kadang impromptu sendiri tuh. Jangan ada yang sedih. Coba saya lihat muka-mukanya. Ya, itu kan Harus bangga.
gagah, sumringah. Nah, itu kan pasti nggak ada di. Nggak ada di teks itu. Iya benar. Tapi kalau mewakili presiden, Konteksnya mewakili ya. Ini konteksnya mewakili ya. mewakili presiden kan bukan G20 mengundang wakil presiden kan nggak begitu. Nah itu tadi gue pengen bahas. Kalau konteksnya adalah mengundang wakil presiden atau pertemuan wakil-wakil presiden dan Gibran membaca, tetap boleh atau enggak? Tetap boleh, itu bebas aja. Nggak salah kan? Nggak salah. Tapi kalau misalnya gini, yang diundang dia datang, impromptu boleh. Dia impromptu boleh. Boleh, yang nggak boleh itu malu-maluin negara itu aja. Jadi Oke. selama dia impromptunya masih oke dan diterima oleh negara lain, tidak ya dalam Lewat artian batas. memang, ya tidak keluar batas dalam rangka frame itu, menurut gua nggak masalah. Jadi emang di konteks kemarin G20 itu ya Gibran melakukan tugasnya Dengan baik. Titik. Gitu. Nggak yang wah kok baca sih. Nggak apa-apa. Bahkan yang dia baca dia ngertinya setengah-setengah juga nggak apa-apa, bro. Oke. Karena emang tugas dia adalah menyampaikan, bukan menjelaskan kan. Yes. Ya udah sampein aja. Masalah dia ngerti tentang KRIS, MBG. Ya urusan kedua. Kan dia nggak ditanyain lagi kan, what do you think if Chris is vanish from Indonesian economy system? Ya kan nggak ditanya begitu kan, dia bacain aja. Question, ya. Iya, dia bacain aja. Oke, no more questions gitu ya. Iya. Let's play football misalnya gitu. Let's play football. Nah, masalah dia tidak bergaul dengan yang lain. Emang harus. Oke, karena harus dong. Dia bergaul, bro. Cuma kan harus, ini kan kenapa gue jadi ngebelain ya? Tapi nggak apa-apa, maksud gue. Iya, gue pakai Tapi maksud gue, kalau dalam forum internasional, orang-orang nggak semua orang bisa gaul ngobrol loh, bro. Kayak misalnya lo pertama kali datang ya, kan biasanya nanya, hey, where you come from? Dan biasanya gue kalau di luar negeri, alat gue untuk membuka conversation paham ya? Diskusi itu adalah bola, bro. Oh, oke. Jadi gue kemarin terakhir ada salah satu pegiat climate change dari Our Common Home. Gue awali perbincangan dengan bola. Hey, where you come from? Where do you stay in London? In England? Oh, I'm coming from Southampton. Gitu ya. Oh, Southampton. Baru lo ngomongin bola. Langsung kita ngomongin bola. Matthew Letizia. Wow, you know Matthew Letizia. What is your favorite club? Dia nanya ke gue kan. Gue bilang Liverpool. Dia ketawa, men. Bener ketawa. Kemarin kalah kita 3-0. Ya kalau itu kan wajar kalau diketawain. Gak wajar, men. Wajar. Liverpool kan L-nya kan blues. Enggak gitu. Ya emang pelatihnya menurut gue mesti diruat itu. Ruat. Ini kan ada kaitannya dengan Danyang Wingit, bro. Iya bener. Tapi kan dia bukan dalang. Tapi dia dalang ya. Dalang kekalahan ya. Balik. Anda ini ketawa-ketawa di tengah penderitaan lain. Ya balik ke Mas Gibran tadi. Mas Gibran, jadi tekanan gede. Tekanan pasti gede, bro. Gini, lu ngomong di forum internasional, mostly orang-orangnya nggak lo kenal, men. Kalau misalnya gue ngomong di Kenduri Cinta ya, semua yang ada di depan orang di Kenduri Cinta itu udah gue anggap saudara, men. Jadi gue asik aja ngobrolnya. Ya. Gitu. Dari pertama gue hadir ke situ, gue udah nganggap nih orang-orang ini satu frekuensi semua sama gue, saudara semua. Tapi once lo hadir di sebuah forum internasional, orang-orang yang beda-beda, orang-orang yang nggak kenal, lo nggak tahu dia ngegosipin apa tentang negara lo nggak tahu dia ngegosipin apa tentang lo, gitu ya. Lo hadir anak muda, gitu ya, mesti ketemu Erdogan, ketemu Lula, ketemu pejabat lain kan itu, pasti tekanannya ada. Lo belum tentu bisa baca lo, men. Iya benar. Kalau tiba-tiba lo blank, Iya. what is the what? What is the what? Gitu kan? Ya terus kayak mana tadi ya? Yang mana? Iya, tadi yang ya? mana nih? Yang mana? Udah sampai mana ya? Iya. Memang itu butuh latihan, dan Gibran menurut gua kalau ini anak dilatih, dia bisa sukses kok. Seperti misalnya waktu dia debat calon presiden kemarin kan dia latihan terus. Bagus. Dia bagus walaupun impromptunya kan. Itu pasti impromptu tuh. Impromptu. Gak ada sini karena pasti konsultannya juga jangan gitu, Mas. Gitu kan. Enggak, tapi pada saat dia membaca itu, dan itu tekanan berat, men. Satu, tekanannya itu forum internasional. Yang kedua, dia nggak boleh salah karena bisa jelek nama bangsa dan negara. Dia mewakili Pak Prabowo. Yang ketiga, orangnya nggak ada yang kenal gitu. Dan ya mereka merhatiin nih orang bakal ngomong apa.
Tapi bukan dengan harusnya Gibran punya keuntungan karena dia adalah anak dari Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin negara kan pasti tahu Pak Jokowi. Ya dia ada, gue yakin sih ada keuntungannya juga. Ada pasti kan ada privilege-nya itu kayak. Ya, apalagi dia pernah kuliah di Singapura dan Australia yang memang bahasa Inggrisnya bagus. Ya, kalau itu soal bahasa Inggrisnya iya, tapi maksud gue tuh dia bukannya jauh lebih dikenal kayak, lu tau gak sih kayak datang ke acara kayak Iya, gue tahu. anaknya handsat ya. Gue tahu. Bapak Maksud gimana? gua kan jaketnya dia ke sana, Iya. jangan-jangan bukan sebagai jaketnya itu bukan wapresnya Pak Prabowo, tapi jaketnya itu anaknya Jokowi. Di mata orang. Di mata orang bisa begitu, apalagi Erdogan pernah ketemu Jokowi. Jokowi, kemudian yang lain-lain juga pernah Atau ketemu minimal Jokowi. masa sih tidak ada pembicaraan atau basa-basi itu yang terjadi di antara pemimpin negara pas ketemu Gibran kayak apa salaman kan? Ya. Thank you ya kan? Atau minimal send my best regrets to your father. Iya, iya. How's your father? Iya, gitu. Is it good? Good. Iya. Of course good. Nah, kan kok jadi ngobrol kan? Minimal ngobrol. Iya. Atau minimal Pak Jokowi pas Gibran mau berangkat kayak nanti kalau ketemu Erdogan tanya masih nyimpen jimat dari bapak enggak misalnya ya kan? Iya kan? Dikasih kisi-kisi. Kalau ke si ini nanti nanyanya ini. Kalau ini. Tapi kalau misalnya gini, ini ngobrol sama, tapi jadi salah ya kalau di itu Erdogan nih manggilnya. Kan lagi ngobrol santai nih. Hey, Break time, coffee break. Hey, how are you? Halo Gan, gitu kan jadi salah. Halo Om Gan. Salah harus Erdogan gitu kan. Oh. Enggak, tapi maksud gue, dan bisa jadi abis itu berhenti bro. Jadi misalnya, hey how are you? Okay, how is Indonesia? Good. How is Prabowo? Good. How is your father? Good. Okay, thank you. Gitu kan selesai. Akhirnya nggak perpanjang lagi. Tapi intinya bukan itu bro. Itu adalah belakang layar yang bodoh amat. Oke, bodoh amat ya. Oke. Tapi pada saat di depan layar, you have to represent your country. Bukan cuma represent Pak Prabowo kan. Negara. Jadi pada saat Mas Gibran membacakan speech itu, giliran dia pidato, I'm also deg-degan, man. Deg-degannya pakai ed kan udah lalu yang lalu. Iya, deg-degan. Ya. Pakai ed. Oh, belum. Jadi ya pada saat dia lancar. Gue di interview berbagai media, gue bilang dia representatif. Oke. Gue titik udah di situ aja. Oke. Apakah dengan berhasilnya Mas Gibran kemarin bisa mematahkan stigma-stigma dari masyarakat? Stigma apa bro? Ya, dia tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak mampu, apa segala macam. Siapa yang pernah ngomong dia nggak bisa bahasa Inggris? Masyarakat, komen-komen netizen, orang-orang yang ya nggak apa-apa kan. Tapi yang jelas kan dia bisa baca bahasa Inggris. Ini bisa baca bahasa Inggris bro. Dan itu latihan bro. Iya nggak gampang baca bahasa Inggris. Nggak gampang men. Itu susah. Iya. Jadi ini kalau yang nyela-nyela gue admit itu susah karena gue pernah. Jadi ada yang nanya, lu pernah gak ngomong di international forum? Pernah lah bro. Lu pengamat politik tenang lu pikir. Masa gak pernah ya? Iya dokter nih ada ijazahnya. Ada ijazahnya bro. Kan kalau dokter ijazah itu kadang-kadang kita harus conference, mempertahankan tulisan-tulisan kita. Itu ngomongnya, speakingnya pakai England bro. Oh gak perlu, tapi perlu nunjukin ijazah? Enggak kan? Enggak. Tapi ada kok. Ada bisa dikasih lihat ya. Iya. Bisa dikasih lihat. Bisa dipertanggungjawabkan. Udah bro. Ya lu. Gua apa enggak bahas ijazah. Enggak, udah. Oke, berarti intinya bahwa Mas Gibran. Tapi tar dulu, kenapa Pak Prabowo pengen ngasih panggung itu ke Gibran? Gue rasa mungkin dia sudah merasa rasanya. Bro. Apa sih sudah merasa? Nggak, nih gue yakin memang sudah timingnya Pak Prabowo memberikan. Ini Prabowo menurut gue negarawan banget bro. Di saat orang-orang mempertanyakan, banyak rakyat yang mempertanyakan kualitas wakil presidennya, dia gambling. Ini kan 50-50 kan sebelum jalan kan. Dia perhatikan, dia nilai dan baik. Akhirnya dia memutuskan, oke, gue rasa this is the time. Dan ini not a forum yang ece-ece ya bro. Nah itu gue pengen nanya. Oke, kan lu bilang, oh udah pantas Mas Gibran. Ini waktunya. Kenapa G20? Ada arti tersendiri kah? Kenapa harus G20? Kenapa nggak forum yang lain mungkin? Kenapa nggak sebelumnya? Karena kalau menurut gue G20 ini forum yang rumit tapi sederhana. Oke. Sederhana dalam arti lu speech saja nggak ada tanya jawab, gitu ya. Terus kemudian yang kedua ini disorot dunia. Dan mungkin ya
sorotan dunia terhadap forum ini berkurang karena Amerika Serikat nggak datang. Oke. Gitu. Jadi ya udah oke lah. Ini silakan aja. Tapi memang pertimbangan Pak Prabowo itu matang banget. Mungkin dia juga lo latihan ya. Pokoknya lo latihan. Gua nggak mau tahu lo latihan. Latihan. Practice. Akhirnya dia melakukan itu menurut gua. Dan gua rasa juga Pak Prabowo juga lega juga dengan itu. Artinya dia memberikan kesempatan pada Mas Gibran untuk berada di forum internasional dan nggak malu-maluin dia gitu. Menurut gue sih standing pointnya itu aja gitu. Berarti di sini kita bisa apresiasi juga adalah kecerdasan atau ketelitian keputusan dari Pak Prabowo. Iya, pasti dia mempersiapkan dulu lah. Itu orang-orangnya ada di situ. Walaupun gue sempat nanya, Mas Gibran berangkat itu menteri yang mewakili siapa gitu? Ada nggak? Erlangga Hartarto. Gitu. Oh. Enggak, gue tadinya kepikiran kan Menlu nggak ada, mungkin Wamenlunya kali kan sama-sama Wapres. Wah, ya benar gitu. Ya. Tapi ternyata enggak, jadi yang dampingin Menko langsung ya. Jadi langsung mungkin itu dipersiapkan kalau ada question and answer ya bro, Q&A itu acara kita di Metro ya. Ini nanti kalau saya ditanya kayak Pak Jokowi waktu itu ya ditanya apa kayak ini Erlangga Hartarto tolong jawab. Enggak dia waktu itu enggak ngomong gitu dan Erlangga belum jadi menteri kalau nggak salah. Siapa ya waktu itu? I want to test my minister itu Retno Marsudi. Retno atau Tom Lembong juga ada yang videonya yang Tom Lembong jadi menteri kan? Iya. Oh iya. Tapi yang gue yang ngetes I want to test my minister. Iya, ya silakan Mr. Tom Lembong. Iya, bisa juga itu kan taktik aja. Oke juga. Well, that's a very good questions. And I think Indonesia will be ready to implement our agreements. And for the details, I would like to have my coordinator ministers, Mr. Erlangga Hartarto. Dan sah-sah juga ya? Kenapa? Sah-sah aja ya? Sah-sah aja boleh dong. Boleh lah. Iya. So what is the udahlah. Ya oke lah, udah gitu. Gue terserah lah itu orang-orang mau yang kayak lu misalnya lu sekarang jadi circle-nya Gibran. No, it's not about the circle, man. Tapi itu tentang kelegaan bahwa Gibran oke di G20. Banyak yang itu kan dia cuma baca. Iya, lu coba aja di forum internasional baca. Nggak semua bisa. It's not easy, bro. Iya, betul. Apalagi itu bahasanya bahasa Inggris kan. Gua bisa kadang-kadang fluent ngomong bahasa Inggris ini karena gue nyaman sama lo kan. Jadi gue asik-asik aja. Gitu, gue anggap aja ya lu gak akan nyela gue, gak akan komentarin grammar gue. Cuma kalau lo di sebuah forum internasional kadang-kadang lu keganggu lo, nih grammar gue udah bener belum ya? Betul gitu. Dan bahkan kita aja kalau baca pidato yang bahasa Indonesia aja masih geter. Iya. Lo kebayang ya kalau orang gugup ngomongin bahasa Indonesia, lo kadang-kadang tuh mereka akan mengulang kata-kata yang sering digunakan. Ya. You know, as you know gitu-gitu. You know, You know is you, babe. Itu ada lagi lagunya tuh. Apa Westlife? Gue lupa lagunya tuh apa tuh. Take That apa tuh? Lagu terus. Yeah. Jadi intinya lu tuh membela karena lu bukan membela, lu hanya memberikan fakta bahwa impresi gue itu Mas Gibran melakukan tugasnya. Ini kesimpulan ya. Iya. Mas Gibran melakukan yang baik. Tugas yang baik. Yang salah itu adalah netizen yang melihat. Gue gak mau nyalain netizen. Enggak, lu gak salah juga bos. Gak salah? Enggak, netizen gak. Rakyat tuh gak perlu disalahin bos. Rakyat gak boleh disalahin. Rakyat itu hanya memiliki persepsi yang berbeda. Mungkin dia gak tahu kalau dalam forum internasional itu tekanannya kuat dan Gibran berhasil meloloskan itu. Mungkin dia juga gak tahu bahwa membaca dalam bahasa Inggris itu juga memiliki tekanan-tekanan sendiri. Mungkin gak tahu juga kan. Rakyat gak boleh salah. Iya. Berarti Pak Jokowi gak salah. Maksudnya gimana? Pak Jokowi rakyat bukan sekarang. Ya. Rakyat gak boleh salah kan? Rakyat gak bisa salah karena dia pemilik sah negeri ini. Ya berarti Pak Jokowi gak salah kan? Di mata siapa bro? Nah di mata siapa? Kalau di mata rakyat juga, lo seperti mengadu domba dong. Jangan diadu domba dong rakyat. Itu lebih kayak sirik-sirikan sama tetangga aja kalau udah sama rakyat. Oh. Itu maksud lo Pak Jokowi sirik? Rakyat yang sirik. Pak Jokowi rakyat bukan? Rakyat. Jadi yang sirik tuh kita yang ngomongin dong. Ini tuh ada bro. Apa? Sebuah komik pendek. Apa komik pendek? Itu si sirik bro. Hah? Ada tuh dulu di Bobo tuh judulnya Bobo, si sirik. ya. Si sirik sama siapa ya? Husen dan Atlas apa ya? Kalau Husen Atlas gue tahu. Itu bukan nama si sirik ya? Kayaknya bukan deh. Apa? Emang apa? Enggak, itu cerita pendek tentang si
penyihir gitu. Penyihir yang Namanya si Sirik. Dia sirik sama si Husein kalau gue nggak salah. Kalau gue nggak salah, siapa lu lupa gue maaf ya. Udah lama banget tuh Bobo. Lo dapat majalah Bobo ya bro? baca gue Bobo. Oh gue beli sih, habis itu baru baca gue. Iya gue enggak sih gue baca doang. Itu hebatnya bokap Karena, gue. Ini gini. Bokap nyokap gue tuh, itu menurut gue hebat banget. Ini bokap nyokap gue guru bro. Iya. Dan harga Bobo waktu itu tergolong mahal. Ya. Dan dia juga, nih nggak apa-apa gue sebutnya. Dan dia juga langganan Kompas. Ya. Jadi yang dia langganan itu Kompas sama Bobo. Dua bacaan yang buat anak SD kayak gue itu berat. Tapi dia cuek aja. Ya. Bobo dia kasih setiap Kamis tuh gue inget. Kalau Kompas itu kan memang ya dia baca. Kalau gue akhirnya pengetahuan gue kalau Kompas datang tiap pagi terus gue pulang sekolah baca itu, gue baca olahraganya. Halaman belakang. Oh ya Kompas gitu. ya. Jadi gue baca mungkin gue masih belum ngerti depannya tapi gue baca olahraga. Jadi gue agak paham tuh olahraga sistemnya apa aja tuh karena gue baca pemain-pemainnya zaman Boris Becker, Martin Navratilova waktu itu tuh ya gue Kompas baca. masih tebel tuh. Masih tebel. Sekarang terakhir gue beli Kompas minggu lalu tuh udah cuman berapa halaman doang? Iya. 16. Dikit banget. Iya. Udah lu Bobo lu baca. Bobo gue baca makanya itu gue. Nah karena gue kebiasaan baca Kompas waktu itu kan ada namanya Pos Kota. Ya. Tetangga gue langganannya Pos Kota. Jadi kalau gue mau baca komik-komik ya di situ tuh Hedot, Ali. Ya benar di Pos Kota tuh banyak tuh kayak gitu. Sementara Bobo ini bacaannya kan nggak seringan Pos Kota tuh. Benar. Walaupun Bobo ya bro. Iya. Tapi dia ada pengetahuan. Jadi gue pikir-pikir bokap gue tuh membiasakan gue baca tuh. Oke lah, dia mau pakai tatang es kayak mau Bobo kayak mau Kompas Nirmala kalau di Bobo. Nirmala. Ronan, Ronron, si Ronron. Bona dan Ronron. Itu ya udah dia membiasakan gue baca gitu. Itu betul. Keren sih. Thank you ya Pak. Ya karena emang yang dibaca tuh Bobo, yang diperiksa Bobby. Gue bagian lah.